demi Oke, hukum Indonesia ini. ya pertanyaannya apakah perlu hak imunitas bagi pejabat? Ya, Nah, di nah Indonesia ini, di di negara Indonesia Indonesia ini ini, Pak. begini, tidak semua pejabat memerlukan hak imunitas. Ya, kenapa DPR memerlukan? Karena itu kan parlemen ya. Parlemen itu parle, ya kan? Parle itu artinya bicara. Nah, DPR atau wakil rakyat itu memerlukan kebebasan Bang, untuk sekolah dulu, bicara, Bang. ya. Anggota DPR, wakil rakyat itu memerlukan kebebasan untuk bicara, ya, melebihi dari yang lainnya karena dia wakil rakyat. Dia dalam rangka memperjuangkan kepentingan rakyat, maka dia harus memiliki hak untuk tidak dituntut secara hukum atas perkataan-perkataannya dalam sidang-sidang resmi itu, gitu ya. Karena kalau tidak, maka kebebasannya akan terbatasi. Ya, dia akan takut untuk mengatakan sesuatu yang sebenarnya perlu, tetapi bisa dituntut secara hukum, maka kata-kata itu tidak dikeluarkan, gitu ya. Jadi tidak semua pejabat boleh mendapat hak imunitas, gitu ya. Tetapi karena wakil rakyat kerjanya adalah ngomong, parle, ya, maka dia memerlukan kebebasan berbicara yang katakanlah lebih dari pejabat-pejabat lain. Itu memang sudah dipikirkan sejak awal ya, makanya dia dapat hak imunitas itu agar kemudian ada kebebasan di dalam ruang-ruang sidang di DPR, gitu ya. Tentu saja seperti pisau bermata dua, dia bisa positif tapi juga bisa kadang-kadang ada negatifnya, yaitu bisa melindungi orang-orang yang berucap berkata-kata yang katakanlah menyinggung orang lain atau suku lain atau agama lain, gitu ya. Ya, tetapi demi kebebasan seorang wakil rakyat ya yang memerlukan harus bicara, gitu ya. Nah, wakil rakyat kan harus bicara, gitu ya. Makanya aneh kalau ada wakil rakyat selama 5 tahun itu tidak pernah bicara. Nah, itu aneh itu. Itu justru yang nggak boleh begitu, gitu. Namanya partai ya harus bicara, gitu ya. Ada wakil rakyat tiba-tiba masuk TV bukan karena dia bicara, tapi karena kasus, misalnya kasus skandal seks lah atau kasus pornografi lah, gitu ya. Itu kan aneh. Atau kasus keluarga, gitu ya, artis-artis misalnya begitu masuk ke TV karena ada kasus keluarga misalnya, gitu ya. Nah, itu dia apa namanya tidak menunjukkan dirinya sebagai parle, ya, tidak menunjukkan dirinya sebagai anggota parlemen, gitu. Anggota parlemen itu harus bicara, gitu. Nah, karena keharusan dia bicara, maka kemudian dia memang melekat pada dirinya adalah perlindungan bahwa dia tidak bisa dituntut secara hukum untuk perkataan-perkataannya di dalam sidang-sidang. Tapi kalau lagi di luar, gitu ya, lagi dalam, misalnya lagi di mall gitu, kemudian dia salah ngomong, ya tentu saja bisa, gitu ya. Tapi ini khusus dalam sidang-sidang negara membicarakan soal-soal rakyat, maka DPR memang harus diberi kebebasan agar misalnya dalam menghadapi pejabat dia bisa bisa bicara apapun, gitu ya. Pejabat dalam arti bahwa eksekutif, gitu ya. Karena misalnya dalam dalam apa namanya membicarakan tentang anggaran atau apa, gitu ya, dia harus sebebas-bebasnya mengatakan apapun tanpa harus dituntut. Misalnya begini, kalau Anda sebagai gubernur, Anda memberikan konsesi kepada pengusaha untuk membalah hutan, merusak hutan. Anda ini Anda ini pejabat yang korup. Nah, kalau dia tidak punya hak imunitas, maka si gubernur yang korup, yang dibilang korup itu, dia akan menuntut balik secara hukum, gitu loh. Nah, jadi anggota DPR akan terbatasi. Nah, karena anggota DPR harus bebas dalam mengatakan apapun demi kepentingan rakyat, maka memang ada hak imunitas, gitu ya. Iya, seperti itu ya. Jadi ada plus minusnya, tentu ini kontroversi, ada pro kontranya, gitu ya. Tetapi demi kebebasan yang besar dalam memperjuangkan kepentingan rakyat, maka wakil rakyat memang harus ada perlindungan terhadap kata-katanya yang ada yang di dalam sidang, gitu ya. Nah, tapi lagi-lagi kasus yang seperti Ardila Dahlan ini bisa diselesaikan sebenarnya di luar hukum, gitu ya. Bisa diselesaikan di luar hukum dengan cara-cara adat, gitu ya.
dengan apa namanya istilahnya itu, kalau istilah Islam itu apa, lupa saya, tabayun ya, tabayun atau apa gitu ya, dengan diskusi Nah, dalam ngopi lah sidang-sidang Pak ya. ya. Mm-mm. Ngopi lah. Ngopi Dan lah ngopi. gitu, sering-sering ngopi gitu ya. Saya kira nanti juga akan tercapai apa namanya solusinya gitu. Saya kira itu ya.